Halo, selamat datang kembali. Masih bersama saya, Aliams Bara dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer MA 2121. Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai diagonalisasi matriks. Apakah itu? Mari kita saksikan sama-sama. Pertama kita perlu definisi, ya. Dua buah matriks A dan B kita katakan serupa. Kalau apa? Kalau kita bisa menemukan suatu matriks yang punya inverse P. Demikian sehingga si B ini bisa kita tuliskan sebagai P inverse AP. Ya, kalau A serupa dengan B, maka B serupa dengan A. Ya. Caranya adalah kita kalikan saja kedua luasnya dengan P di sebelah kiri dari sebelah kiri dan P inverse dari sebelah kanan. Jadinya nantinya bunyinya P kali B kali P inverse sama dengan A. Jadi ini bolak-balik ya. Kalau A serupa dengan B, ya B juga serupa dengan A. Nah, kenapa kita peduli tentang sifat keserupaan ini? Karena kalau kita punya dua matriks yang serupa, mereka berbagi banyak sifat yang sama. Apa sajakah itu? Kita bisa lihat ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita punya dua buah matriks yang serupa, katakanlah A dan P inverse AP, maka sifat-sifat yang mereka miliki sangat banyak. Inilah kenapa mereka dikatakan serupa, karena mereka berbagi sifat. Ya. Pertama, misalkan determinannya sama. Nanti Anda coba sendiri ya, kenapa determinan A sama dengan determinan P inverse AP. Ini merupakan latihan yang tidak sulit, hanya memerlukan sifat kemultiplikatifan determinan. Kemudian juga A dan P inverse AP mempunyai rank yang sama. Jadi dua matriks yang serupa punya determinan yang sama, rank yang sama, kemudian trace-nya sama. Ingat trace itu apa? Penjumlahan unsur-unsur di diagonal. Kemudian polinom karakteristiknya sama, jadi determinan A dikurangi lambda I akan sama dengan determinan matriks ini dikurangi lambda I juga. Ya. Nah, ini juga latihan yang bagus. Lagi-lagi ini hanya memerlukan sifat kemultiplikatifan determinan. Ingat bahwa persamaan karakteristik itu adalah persamaan determinan lambda I min A sama dengan 0. Ya, akibatnya polinom karakteristiknya juga sama. Ya. Nah, implikasinya nilai eigennya sama, kemudian juga dimensi dari ruang eigen untuk setiap nilai eigen lambda juga sama. Jadi kita lihat, kalau kita punya dua matriks yang serupa, banyak hal-hal yang sifatnya sama di antara kedua matriks tersebut. Oke, berikutnya kita tinjau definisi berikut. Sebuah matriks A kita katakan dapat didiagonalkan. Kalau apa? Kalau si matriks A ini serupa dengan suatu matriks diagonal. Kita ingat kembali, matriks diagonal itu adalah matriks yang semua entry kecuali entry diagonal-diagonalnya pasti 0. Sedangkan entry-entry pada diagonalnya boleh 0 atau enggak. Yang jelas, di luar entry diagonal semuanya 0. Yang ada pada diagonal bisa 0, bisa enggak. Nah, suatu matriks A dikatakan dapat didiagonalkan kalau ada matriks P sehingga P inverse AP merupakan matriks diagonal. Atau dengan kata lain, A itu dapat didiagonalkan kalau A-nya serupa dengan suatu matriks diagonal. Ya. Nah, ini secara implisit di sini dikatakan bahwa si P-nya tentunya harus punya inverse agar kita bisa menuliskan P inverse. Jadi ada suatu matriks P, sehingga ketika kita lakukan ini, P inverse AP hasilnya matriks diagonal. Nah, kenapa kita peduli untuk mendiagonalkan suatu matriks A? Karena kesamaan sifat tadi antara A dengan matriks yang serupa dengannya, maka kita ingin mengetahui matriks serupa dengan A yang paling sederhana yang seperti apa yang bisa kita dapatkan. Ya, tentunya matriks diagonal termasuk matriks yang sederhana. Misalkan kalau kita punya matriks diagonal, ketika kita pangkatkan, maka kita cukup memangkatkan entry-entry diagonalnya. Berbeda kalau kita punya matriks sembarang. Untuk memangkatkan suatu matriks itu harus melakukan effort yang besar. Ya, jadi pada intinya mendiagonalkan ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan suatu matriks yang serupa dengan A, tapi bentuknya lebih sederhana. Nanti akan ada lagi kegunaan lainnya kenapa kita
ingin meninjau matriks yang serupa ini ketika kita berbicara tentang matriks representasi untuk suatu transformasi linear terhadap suatu basis. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita punya teorema berikut yang memberitahu kepada kita kapan sebuah matriks bisa didiagonalkan. Di ini kita punya dua pernyataan yang ekivalen. Kita bilang bahwa A dapat didiagonalkan itu sama artinya dengan A memiliki n buah vektor eigen yang bebas linear. Ini kalau A-nya matriks berukuran n kali n ya. Jadi saya ulangi lagi, pernyataan A dapat didiagonalkan sama artinya dengan pernyataan bahwa A memiliki n buah vektor eigen yang bebas linear. Oke, kita akan buktikan dari A ke B, nanti dari B ke A Anda bisa gunakan sebagai latihan ya. Oke. Tadi menurut definisi apa artinya A dapat didiagonalkan? Kalau kita bisa menemukan sebuah matriks P yang punya inverse sehingga P inverse AP merupakan matriks diagonal. Oke, kita tuliskan itu ya. Jadi ada sebuah matriks P. Nah, misalkan si P ini kita beri nama kolom-kolomnya. Ini P1 kolom pertamanya, P2 kolom keduanya, dan selanjutnya. Pn adalah kolom ke N-nya. Nah, tadi kita punya apa? A sama dengan, atau P inverse AP sama dengan matriks diagonal. Ya, atau P inverse AP sama dengan D. Ya, untuk suatu matriks diagonal D. Nah, kalau kedua ruasnya kita kalikan dengan P, maka kita punya persamaan AP sama dengan PD. Nah, kita misalkan pula bahwa D ini matriks diagonal yang entry-entry diagonalnya adalah lambda 1, lambda 2, sampai lambda n. Ini notasi yang singkat untuk menyatakan matriks diagonal. Ya, jadi ini adalah entry-entry diagonalnya. Dari entry diagonal yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya A kali P sama dengan P kali D seperti ini, ya, apa konsekuensinya? Oke, kalau D-nya adalah matriks diagonal lambda 1, lambda 2, sampai lambda n. Kalau kita kalikan A dengan P, ingat definisi perkalian matriks. Kalau kita mengalikan sebuah matriks dengan matriks yang lain, sama aja kita kalikan matriks tersebut dengan masing-masing kolom. Ya. Jadi kalau kita lakukan A kali P, maka hasilnya A dikali kolom pertama, dia menjadi kolom pertama matriks AP, A kali kolom kedua, jadi kolom kedua dari matriks AP, dan selanjutnya. Sedangkan kalau Anda kalikan P dengan D, ini hasilnya ini. Ini Anda perlu oret-oret ya untuk memastikan bahwa Anda melihat bahwa ketika kita kalikan sebuah matriks P yang kolom-kolomnya seperti ini dengan matriks diagonal, maka hasilnya seperti ini. Ya, Anda perlu mencobanya. Kalau enggak, Anda nggak bisa mengangguk-angguk kepala begitu saja dan menerima. Anda harus skeptis, ya, skeptis yang sehat. Kalau Anda nggak melihatnya, ya Anda coba dulu, ya. Jangan Anda skip dan ya udahlah diterima aja. Jangan seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang karena tadi AP sama dengan PD, berarti kita bisa membandingkan ini sama dengan ini. Ya, berarti kolom pertama dari matriks AP sama dengan kolom pertama dari matriks PD. Dan begitu selanjutnya. Berarti apa? AP1 sama dengan lambda 1 P1, AP2 sama dengan lambda P2, dan selanjutnya. Jadi kita punya ini. Nah, tapi ini mengatakan apa? Ingat definisi dari vektor eigen dan ruang eigen. Berarti ini menyatakan bahwa P1, P2, sampai Pn itu merupakan vektor eigen dari vektor eigen dari A, ya. Vektor eigen dari A. Nah, dari mana kita tahu bahwa si vektor eigen ini bebas linear? Atau pertama, dari mana kita tahu bahwa P1 sampai Pn ini nggak ada yang nol? Kan sebetulnya syarat untuk menjadi vektor eigen itu paling tidak dia harus nggak nol dulu kan? Dan memenuhi seperti ini. A dikali vektor tersebut sama dengan kelipatan dari vektor tersebut. Nah, kita tahu bahwa P1 tidak ada di antara P1, P2, dan Pn sampai Pn ini yang nol dari fakta bahwa si P ini merupakan matriks yang punya inverse. Kalau kita punya matriks yang punya inverse, berarti kolom-kolomnya akan bebas linear. Kalau kita punya kolom 0, pasti dia
merupakan himpunan yang si vektor 0 ini bersama vektor-vektor yang lain akan merupakan himpunan yang bergantung linear. Jadi fakta bahwa matriks P ini punya inverse ini menunjukkan bahwa kolom-kolomnya akan membentuk suatu himpunan yang bebas linear. Khususnya vektor-vektor ini nggak mungkin 0. Ya, jadi karena nggak mungkin 0, si P1 sampai Pn ini bebas linear. Nah, karena tadi kolom-kolom dari matriks yang punya inverse itu bebas linear, berarti si P1, P2 sampai Pn itu merupakan n buah vektor eigen yang bebas linear. Jadi kita sudah membuktikan bagian yang B. Nah, dari B ke A kita jadinya mendapat ide untuk bagaimana caranya kita bisa mendiagonalkan A. Tadi kan untuk mendiagonalkan sebuah matriks itu kita perlu mencari sebuah matriks P yang bisa mendiagonalkan matriks tersebut. Nah, ini menginspirasi kita bahwa si P-nya itu diambil merupakan matriks yang kolom-kolomnya kita ambil vektor-vektor eigen yang bebas linear. Jadi, untuk membuktikan dari B ke A, dari A kita punya n buah vektor yang bebas linear, jadikanlah vektor-vektor tersebut menjadi kolom-kolom matriks P. Kemudian kita cukup tunjukkan saja bahwa si P yang kita konstruksi tersebut bisa mendiagonalkan A. Ya. Oke, Anda coba ya, Anda coba buktikan. Oke, berikutnya kita punya teorema. Kalau kita punya beberapa nilai eigen yang berbeda, ya, lambda 1, lambda 2, sampai lambda k, kemudian V1, V2, sampai Vk ini adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai lambda dengan nilai eigen di atas. Jadi misalkan V1 adalah vektor eigennya untuk si lambda 1, V2 vektor eigennya untuk lambda 2, dan selanjutnya. Oke. Maka bisa dibuktikan bahwa himpunan V1 sampai Vk merupakan himpunan yang bebas linear. Jadi ini, himpunan ini bebas linear. Oke, lagi-lagi Anda perlu coba untuk buktikan. Tetap menjaga keskeptisan Anda ya. Kalau Anda nggak bisa membuktikannya sendiri, Anda bisa mencoba membacanya di textbook, atau kalau misalkan di textbook nggak ada, nanti kita bisa diskusikan di kelas ya. Nah, implikasi dari ini adalah bahwa kalau misalkan nilai eigen yang berbedanya persis ada sebanyak n buah, berarti kita akan punya n buah vektor eigen. Dan menurut bagian A, si n buah vektor eigen itu bebas linear. Padahal menurut teorema yang sebelumnya, fakta bahwa A dapat didiagonalkan ekivalen dengan fakta bahwa si matriks A itu punya n buah vektor eigen yang bebas linear. Jadi, kalau kita sudah punya n buah nilai eigen yang bebas linear, itu otomatis si matriks A-nya dapat didiagonalkan. Oke, ini akibat lebih lanjut dari hasil yang barusan. Yani kalau misalkan kita punya k buah vektor eigen yang berbeda, kemudian ingat dari masing-masing nilai eigen kita bisa punya ruang eigen ya. Dan masing-masing ruang eigen itu kita bisa lihat basisnya. Misalkan untuk setiap ruang eigen lambda i, basisnya adalah bi misalkan ya. Nah, maka kalau kita ambil basis dari masing-masing ruang eigen tersebut ya, katakanlah kita punya E lambda 1 basisnya apa? E lambda 2 basisnya apa? E lambda 3 basisnya apa? Nah, kemudian si vektor-vektor basis ini semuanya kita kumpulkan, ternyata dia bisa dibuktikan masih tetap merupakan himpunan yang bebas linear ya. Lagi-lagi coba untuk dibuktikan ya. Oke, kita lihat beberapa contoh ya. Misalkan kita punya matriks A seperti ini. Ini matriks yang sudah kita pergunakan pada video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya tentang nilai eigen. Nah, pada video sebelumnya tersebut, kita sudah menghitung bahwa si persamaan karakteristiknya adalah seperti ini. Sehingga nilai eigennya adalah 1 dan 2. Kemudian juga sudah dihitung bahwa basisnya adalah ini untuk lambda sama dengan 1, kemudian 2 vektor ini untuk lambda sama dengan 2. Nah, tadi menurut teorema yang barusan,
kalau kita kumpulkan basis-basisnya, maka dia akan menjadi himpunan yang bebas linear. Jadi, kalau kita kumpulkan, kita akan memiliki 3 buah vektor eigen yang bebas linear. Dan menurut teorema, kalau kita punya matriks 3 kali 3, fakta dia dapat didiagonalkan atau tidak sama dengan fakta apakah kita punya 3 buah vektor eigen yang bebas linear atau tidak. Mengingat di sini kita punya 3 buah vektor eigen yang bebas linear, berarti A-nya dapat didiagonalkan. Apa matriks yang mendiagonalkannya? Matriks yang kolom-kolomnya kita pilih merupakan vektor-vektor eigen tadi. Misalkan ini. Kita jadikan matriks P. Ya. Nah, kita lihat bahwa sebetulnya ketika kita mengkonstruksi P ini bukan satu-satunya cara. Bergantung kita menyusun vektor-vektor eigennya seperti apa ya. Nah, kalau kita susun seperti ini, bisa dicek juga ya. Jangan percaya begitu saja bahwa P inverse kali A kali P itu hasilnya matriks diagonal ini. 1, 2, 2. Nah, bagaimana kita bisa melihat matriks diagonal apa yang dihasilkan? Kita lihat bahwa si kolom pertamanya adalah vektor eigen untuk lambda sama dengan 1. Akibatnya, di kolom pertamanya itu si entry diagonalnya pasti 1. Ya. Kemudian, di sini kolom kedua, ini adalah vektor eigen untuk nilai eigen 2. Berarti di kolom kedua, entry diagonalnya pasti 2. Nah, berarti kalau kita misalkan bikin P dengan urutan yang berbeda, katakanlah kita switch antara kolom kedua dan kolom pertama, kira-kira matriks diagonal yang dihasilkannya seperti apa? Ya, kalau misalkan kolom pertama dan kolom keduanya di switch, maka entry yang ini jadi 2, yang ini jadi 1. Ini tetap matriks diagonal. Tidak menyalahi apapun ya. P inverse AP-nya matriks diagonal. Jadi seperti itu ya. Jadi matriks diagonal yang dihasilkan bergantung kepada bagaimana kita menyusun vektor-vektor eigen tersebut pada matriks P. Matriks diagonalnya akan menyusunkan sesuai dengan masing-masing kolomnya itu bersesuaian dengan nilai eigen apa. Oke. Berikutnya, ini adalah contoh suatu matriks yang tidak dapat didiagonalkan. Nah, kita perlu tahu mengapa suatu matriks nggak dapat didiagonalkan. Nah, ini kalau Anda coba hitung persamaan karakteristiknya, seperti ini ya. Si determinan lambda I min A-nya, ya ini bisa kita lihat bersama-sama sih ya. Seperti ini, sehingga karena ini matriks segitiga bawah, determinannya adalah perkalian dari entry-entry diagonal. Jadi seperti ini, berarti nilai eigennya apa? Nilai eigennya 1 dan 2. Ya. Nah, kemudian kalau Anda hitung, Anda cari basis dari masing-masing ruang eigennya, ya, bisa dilihat, bisa ditunjukkan bahwa ternyata si dimensi dari masing-masing ruang eigen itu 1. Atau dengan kata lain, si masing-masing ruang eigennya punya basis yang mengandung 1 buah vektor saja. Nah, sehingga kalau kita kumpulkan, kita hanya punya 2 buah vektor eigen yang bebas linear. Sedangkan agar kita bisa mendiagonalkan sebuah matriks yang berukuran 3 kali 3, kita perlu vektor eigen sebanyak 3 buah. Karena kita hanya punya 2 buah vektor eigen yang bebas linear, berarti A tidak dapat didiagonalkan. Ya. Jadi, kalau kurang, ya nggak bisa didiagonalkan. Oke, berikutnya kita punya teorema berikut. Apa kaitan antara ruang eigen suatu matriks A dengan, saya ulang lagi, bagaimana kaitan antara nilai eigen dari suatu matriks A dengan nilai eigen dari perpangkatan A. Jadi apa kaitan antara nilai eigen A dengan nilai eigen A pangkat K. Teorema ini bilang bahwa kalau lambda ini merupakan nilai eigen untuk A, maka lambda pangkat K dia merupakan nilai eigen untuk A pangkat K. Sedangkan vektor eigennya tetap sama. Ya. Maksudnya, misalkan si vektor eigen yang berkaitan dengan lambdanya adalah X, maka vektor eigen yang berkaitan dengan lambda pangkat K adalah X juga. Ya.
Nah, untuk melihatnya kita bisa melihat ilustrasinya untuk K sama dengan 2. Untuk K yang umum, Anda bisa mencoba membuktikan secara lebih formal dengan menggunakan induksi matematika. Anda kan udah belajar induksi matematika ketika SMA ya. Oke, kita lihat buktinya untuk K sama dengan 2. Jadi, ini tadi asumsinya bahwa si lambda ini adalah vektor eigen untuk A, yang vektor eigennya adalah X. Sekarang, apa yang terjadi kalau kita lakukan A kuadrat dikali X? Ini bisa dituliskan karena keasosiatifan dari perkalian A dikali AX, sedangkan AX-nya itu adalah lambda X. Kenapa? Karena X vektor eigen dengan nilai eigennya lambda. Jadi ini A kali lambda X, lambdanya bisa maju ke depan karena lambda sebuah skalar, kemudian AX lagi-lagi sama dengan lambda X. Sehingga ini kalau kita sederhanakan jadi lambda kuadrat X. Berarti ini menunjukkan bahwa lambda kuadrat itu merupakan nilai eigen dari A kuadrat. Vektor eigennya tetap X. Ya. Oke, nah sekarang hal yang barusan kita lihat bisa kita pergunakan untuk memangkatkan sebuah matriks A yang dapat didiagonalkan. Jadi ini hanya bisa kita lakukan kalau A-nya dapat didiagonalkan. Nah, misalkan kalau A dapat didiagonalkan kan artinya ada matriks P sehingga P inverse AP suatu matriks diagonal seperti ini ya. Nah, kalau kita tinjau dari satu sisi yang sebelah kanan ya, apa hasilnya kalau kita mengkuadratkan matriks diagonal? Kalau kita mengkuadratkan matriks diagonal, kita cukup mengkuadratkan masing-masing entry diagonalnya saja. Jadi hasilnya lambda 1 kuadrat, lambda 2 kuadrat, sampai lambda n kuadrat. Sedangkan di sisi lain, kalau kita mengkuadratkan ruas kirinya, berarti kita melakukan P inverse AP dikalikan dengan dirinya sendiri. Perhatikan dengan baik bahwa P dan P inverse yang ada di tengah ini, ya karena kita punya matriks P dikalikan dengan inverse-nya, menurut definisi ya hasilnya adalah matriks identitas. Berarti ini P kali P inverse-nya matriks identitas, tapi matriks apapun dikalikan matriks identitas adalah matriks itu sendiri. Jadi ini A dikali identitas dikali A, ya A dikali identitas sama dengan A. Kemudian A dikali A sama dengan A kuadrat. Jadi di tengah-tengahnya jadi A kuadrat. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa P inverse A kuadrat P sama saja dengan kita mengkuadratkan masing-masing entry diagonalnya. Nah, demikian pula kalau kita ganti duanya dengan sembarang K. Maka kita akan dapatkan P inverse A pangkat K kali P sama dengan matriks diagonal yang masing-masing entry diagonalnya kita pangkatkan dengan K. Nah, kalau tujuan kita adalah untuk mencari A pangkat K, berarti kita bisa mencoba untuk menghilangkan si P inverse di sebelah kiri. Gimana caranya menghilangkan P inverse di sebelah kiri? Ya, kita kalikan saja kedua ruasnya dengan P. Ya. Kemudian juga kita bisa hilangkan si P ini di sebelah kanannya A pangkat K. Kalikan dengan P inverse di sebelah kanannya. Maka kita akan dapatkan A pangkat K-nya itu adalah P dikali matriks ini dikali P inverse. Ini jauh lebih mudah dibanding dengan Anda mencoba untuk memangkatkan A secara langsung. Nanti kita lihat contoh ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, misalkan kita ingin memangkatkan matriks A ini, dipangkatkan 13. Anda bisa nyoba sendiri dengan tangan, apakah Anda cukup kuat untuk mengkalikan matriks A sebanyak 13 kali ya. Nah, kalau kita gunakan pengetahuan kita tentang pendiagonalan, ini lagi-lagi contoh matriks A pada video sebelumnya ya, yang tadi juga kita singgung ya. Ini tadi ketika pada contoh sebelumnya kita ambil P seperti ini. Ini kan tadi vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda sama dengan 1 ya. Ketika kita pilih P-nya ini, P inverse AP-nya adalah matriks diagonal 1, 2, 2. Nah, berarti untuk menghitung A pangkat 13 sesuai dengan teorema yang barusan, sama aja dengan kita melakukan P kali D pangkat 13 dikali P inverse. Ya. Nah, tentunya Anda perlu menghitung P inverse-nya dulu agar Anda bisa melakukan perhitungan ini. Nah, D pangkat 13-nya nggak sulit, kita tinggal
pangkatkan 13 masing-masing si entry diagonal ini. Jadi ini 1 pangkat 13, 2 pangkat 13, 2 pangkat 13. Ini kalau Anda hitung P inverse-nya seperti ini. Nah, kemudian tadinya kalau Anda ingin menghitung A pangkat 13, Anda harus menghitung perkalian matriks sebanyak 13 kali. Tapi sekarang kita reduksi menjadi hanya menghitung matriks sebanyak 3 kali saja. Ya, dan ini lebih mudah dilakukan dibanding Anda ingin menghitung perpangkatan dengan 13 secara langsung. Nah, bisa ditunjukkan bahwa hasil akhirnya seperti ini. Ya, jadi A pangkat 13 adalah matriks ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang multiplisitas geometri dan multiplisitas aljabar. Ya. Nah, suatu nilai eigen lambda 0 dikatakan multiplisitas geometri dari lambda 0 ini sama dengan dimensi dari ruang eigen E lambda 0. Ya. Jadi saya ulang lagi. Misalkan kita punya nilai eigen lambda 0, kemudian kita tinjau ruang eigennya. Nah, si dimensi ruang eigen ini itu disebut sebagai multiplisitas geometri dari lambda 0. Sedangkan multiplisitas aljabar adalah seberapa sering si ekspresi lambda min lambda 0 itu muncul di dalam pemfaktoran polinom karakteristik untuk polinom karakteristik dari A. Jadi Anda hitung polinom karakteristiknya, kemudian Anda faktorkan, kemudian Anda lihat seberapa sering si lambda min lambda 0 ini muncul. Ya. Nah, kemudian kita punya teorema yang mengatakan bahwa si multiplisitas geometri itu tidak bisa lebih besar dari multiplisitas aljabar, atau multiplisitas geometri lebih kecil sama dengan multiplisitas aljabarnya. Ya. Nah, kemudian kita dapat teorema yang secara persis lebih down to earth, menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita menyimpulkan apakah suatu matriks itu dapat didiagonalkan atau tidak. Ya. Ya, tadi juga pernyataan yang betul ya, kita perlu n buah vektor eigen yang bebas linear. Tapi ini cara lain untuk mendeteksinya. Jadi suatu matriks A itu dapat didiagonalkan jika untuk setiap nilai eigen multiplisitas geometrinya persis sama dengan multiplisitas aljabar. Nah, ingat kalau kita hitung polinom karakteristik dan andaikan si polinom karakteristik ini bisa difaktorkan, maka total dari multiplisitas aljabarnya kan akan sama dengan derajat dari si polinom itu. Dan derajat dari polinom sama dengan ukuran matriks. Ya, berarti kalau si polinom karakteristiknya bisa kita faktorkan, pasti total dari multiplisitas aljabarnya akan sama dengan n, sama dengan ukuran matriks. Ya. Nah, sekarang kalau multiplisitas geometrinya untuk setiap nilai eigen sama dengan multiplisitas aljabarnya, berarti kalau kita jumlahkan secara total, juga kita akan dapatkan n juga. Nah, artinya kalau kita dapat n, berarti kita punya n buah vektor eigen yang bebas linear, dan sesuai dengan teorema yang sebelumnya, itu menunjukkan bahwa matriks A-nya dapat didiagonalkan. Ya, jadi, si kriteria ini cukup untuk menunjukkan apakah suatu matriks dapat didiagonalkan atau tidak. Jadi mungkin contoh konkretnya, misalkan Anda punya nilai eigen lambda 0 misalkan nih ya. Kemudian Anda cek pada polinom karakteristik dia muncul sebanyak 3 kali ya. Kemudian tapi ketika Anda mencoba menghitung ruang eigennya, ternyata Anda hanya menghasilkan 2 buah vektor yang bebas linear atau multiplisitas geometrinya cuma 2. Nah, kalau Anda sudah menemukan situasi tersebut, itu artinya Anda kan menemukan situasi di mana ini dilanggar. Karena ada sebuah nilai eigen yang multiplisitas geometrinya berbeda dari multiplisitas aljabarnya. Dari situ Anda bisa stop dan menyimpulkan bahwa si matriks ini tidak dapat didiagonalkan. Tapi kalau misalkan multiplisitas aljabar dan geometrinya sama, ya Anda tinjau untuk nilai eigen yang lain. Nah, kalau hal tersebut benar untuk setiap nilai eigen, maka bisa kita simpulkan A-nya dapat
didiagonalkan. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video aljabar linear elementer berikutnya.